Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pernikahan awal-awal itu terjadi ketika di Taman Eden. Allah pertama kali memberkati Adam dan Hawa. Sebelum Allah memberkati mereka, mula-mula kita tahu bersama bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, baru Dia memberkati mereka. Sebagaimana tertera dalam kitab Kejadian, bahwa Adam berkata, "Inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku." Ini berarti bahwa pernikahan, pemberkatan nikah yang sesuai dengan Alkitabiah adalah berbeda jenis kelamin, yakni laki-laki dan perempuan, bukan perempuan dengan perempuan atau bahkan laki-laki dengan laki-laki. Justru ini adalah merupakan salah satu kebejatan moral yang pernah terjadi. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, gereja yang semacam ini, gereja yang menerapkan praktek-praktek semacam ini adalah merupakan gereja yang telah dikuasai setan, yang berusaha memanipulasi kebenaran firman Allah. Mereka berusaha untuk menyatakan kebenaran mereka sendiri. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita hidup berdasarkan Alkitabiah, apa yang telah ditetapkan dan telah dituliskan di dalam Alkitab. Hendaklah kita sebagai orang Kristen yang bertuhan, yang percaya kepada Yesus Kristus, kita harus melakukan itu. Dan kita tidak boleh melakukan melenceng daripada apa yang telah tertulis di dalam Alkitab, karena selebihnya adalah merupakan dosa. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Iman berkata, "Jangan menambah dan mengurangi daripada firman-Ku." Maka kalau kita mau melihat sebuah tindakan semacam ini adalah merupakan suatu tindakan yang berusaha untuk menambah Alkitab, berusaha untuk menambah firman Allah yang telah tertulis dalam terbum Skriptura itu, maka saya mau mengatakan bahwa tindakan macam ini adalah merupakan sebuah tindakan kebejatan moral, tindakan dosa yang sangat tidak terpuji. Kalau ada pendeta yang berusaha menikahkan, maka pengetahuan tentang teologi saya katakan sangat-sangat dangkal. Dia tidak memahami dan dia perlu belajar tentang ini. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita hidup berdasarkan kehendak Allah, karena sesungguhnya kejadian-kejadian yang pernah terjadi di kota Sodom dan Gomora hari ini terjadi kembali. Bahkan kita tahu bersama bahwa ini, kejadian semacam ini adalah merupakan penerapan daripada akhir zaman. Maka kita sebagai yang percaya, mari tetaplah berdoa dan berjaga-jaga supaya kita tidak jatuh dalam berbagai pencobaan, penggodaan, sehingga iman kita tetap dikuatkan di dalam Kristus, sehingga kita tidak melakukan hal-hal bejat yang dilakukan seperti di video ini. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ajakan saya, marilah kita tetap berdoa sehingga kita tidak mudah jatuh dalam pencobaan, penggodaan, sehingga kita tidak melakukan hal-hal kebejatan moral seperti ini. Kiranya kita semakin merenungkan di setiap hari firman Tuhan, sehingga itu menjadi salah satu pedoman petunjuk semasa kita hidup di dunia ini, dan kita tidak sesat. Tuhan Yesus memberkati. Brothers and sisters, I present to you our newly wedded couple, Mr. and Mrs. Mendoza. Please all stand. We request the bride and groom to be in front, facing our God. Bride and groom. Dear brothers and sisters, let us ginhawag lang si Masuyop si. more, oy, one more. sign the marriage